bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Tuhan biasa. Yes, yes, yes. Anak-anak, lanjut ke materi. Ayo, ketua kelasnya dipimpin berdoa. Silakan Mas Fandi. Semua hadir. Yabrak, babrak, babrak, jangan kaget. Anak-anak, setelah berdoa, guru absen dulu ya. Fandi, ada Fandi? Tepung. Bubuk. Kemudian berapa? Ara? Dina? Ada? Mas Gunawan? Ada Mas Gunawan? Sehat semua? Lalu? Kita ke materinya. Guru punya pertanyaan. Pernahkah kalian mempunyai masalah? Kalau punya masalah, menghadapi masalah tersebut atau kalian malah lari menghadapinya? Kalau kita mempunyai masalah, apa ya? Kita harus mencoba apa? Berpikir ya masalahnya apa selesai. Jika kita punya masalah, tapi kita tidak bisa menyelesaikannya, itu berarti kita tidak tahu bagaimana cara berpikirnya. Di materi kali ini, Bu Guru akan mengajar cara berpikir komputasional. Setelah materi Bu Guru nanti, diharapkan kalian bisa apa yang pertama? Nih, ya, menyebutkan masalah sehari-hari yang sering dihadapi di lingkungan sekolah atau di rumah. Yang kedua, menganalisis masalah tersebut dengan pendekatan berpikir komputasional. Pembelajaran kita yang terakhir, ini apa? Merancang solusi. Anak-anak, sebelum kita lanjutkan lagi, biar tidak tegang, ya, biar tetap semangat, kita akan apa? Melakukan tepuk 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Bisa semua? Bisa. Ayo berdiri dulu. Ayo berdiri, semangat ya. Kalau Pagi beribadah olahraga, sehat belajar makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. sudah semangat? Siap menerima pelajaran hari ini? Oke, lanjut. Nah, ini. Anak-anak, sekarang kita lanjut ke materi berpikir komputasional. Anak-anak, waktu Bu Guru menjelaskan nanti silakan perhatikan dengan seksama, fokus. Kemudian kalau ada materi-materi yang penting bisa dicatat. Jadi nanti tidak memperhatikan nanti tidak bisa, ya. Paham ya? Ada yang tahu berpikir komputasional itu apa? Coba ini ada apa ini? Ada laptop. Ada apa lagi? Ada komputer. Apakah ada hubungannya ini nanti? Ada pintar. Jadi materi yang akan Bu Guru bahas kali ini ada hubungannya dengan komputer. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah secara efektif dan efisien seperti apa? Seperti komputer. Di dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum memulai pemrograman. Berpikir komputasional itu tidak selalu dilakukan dengan komputer. Kalian, pekerjaan kalian, kegiatan kalian sehari-hari itu juga masuk dalam apa? Berpikir komputasional. Contohnya apa? Menggosok gigi, mencatat ringkasan pelajaran, menyiapkan buku pelajaran setiap malam. Metode berpikir komputasional pertama ada dekomposisi, yang kedua ada pengenalan pola, yang ketiga ada abstraksi, dan yang terakhir ada
ada algoritma. Ya, komposisi. Dekomposisi adalah membagi masalah kompleks menjadi bagian-bagian kecil. Contohnya gini. Kalian diberikan tugas membersihkan kelas. Membersihkan kelas berapa? Kelas 5. Kelas 5 kan ombol luas. Ya. Supaya pekerjaannya itu cepat selesai, kalian harus membagi tugas dengan temanmu yang mendapatkan jadwal piket hari itu. Misalnya ada yang bagian menyapu halaman, ada yang bagian membersihkan kelas, ada yang bagian menghapus papan tulis, ada yang bagian membersihkan meja. Kenapa? Supaya tugasnya cepat selesai. Jadi pengenalan pola adalah sesuatu yang terus berulang dan memiliki keteraturan. Misalnya menyiapkan buku untuk sekolah sesuai jadwal pelajaran yang sudah ada. Ini adalah abstraksi. Abstraksi adalah proses menemukan informasi yang penting untuk menyelesaikan suatu masalah dan mengabaikan informasi lain yang tidak begitu penting. Ya, pada saat kalian mengerjakan tugas, kerjakan PR gitu ya, kalian tidak perlu berpikir waktu kerjakan tugas. Iki bolpen iki sapa ya sing gawe ya? Pabrik endi yo? Hal-hal seperti itu berarti apa? Termasuk hal-hal yang tidak penting, tidak perlu dipikirkan. Yang perlu dipikirkan apa? Fokus bagaimana cara kamu mengerjakan tugas. Yang terakhir, algoritma. Algoritma adalah langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu masalah atau bisa juga langkah-langkah yang dilakukan secara berurutan untuk menyelesaikan suatu masalah. Contoh masalah kalian sehari-hari, ya, susah bangun pagi. Yang mempunyai masalah susah bangun pagi bisa kita selesaikan dengan cara berpikir komputasional. Bangun pagi seringkali terjadi karena terlalu banyak faktor yang saling berkaitan seperti kebiasaan tidur yang tidak teratur, tidur, lingkungan yang tidak mendukung, misalnya alarm tidak terdengar. Penggunaan pola. Caranya susah bangun pagi bisa menjadi kebiasaan buruk yang berulang yang dipacu oleh pola tertentu. Ya, begadang. Solusinya bagaimana? Apa? Mungkin kamu sering begadang pada hari-hari tertentu atau minum kopi di malam hari. Dengan mengetahui pola ini, kamu bisa mengubah kebiasaan tadi, mengubah untuk memperbaiki jam tidur. Algoritma. Membuat langkah-langkah, ya, langkah-langkah yang terstruktur supaya kamu bisa bangun pagi. Yang terakhir adalah abstraksi. Fokus ke waktu tidur. Dari penjelasan guru tadi, ada pertanyaan? Nah, kalau begitu, guru akan membagikan tugas kelompok dekomposisi, pengenalan pola, tugasnya abstraksi. Silakan. Ini masih dikerjakan. Guru beri waktu 10 menit, ya. Nanti kalau sudah selesai, masing-masing kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Paham ya? Nah, ayo, silakan kerjakan. Ya, Mas. Ya, baru di sini, ya. Pelan-pelan. Waktunya masing-masing kelompok maju ke depan mempresentasikan diskusinya masing-masing. Dimulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Silakan maju depan. Perkenalkan dulu, salam dulu ya. Untuk kelompok yang lain, ya, semuanya harus memperhatikan, ya, tidak boleh bicara sendiri. Itu Mas. Salam dulu Nak, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Identifikasi penyebab buta. Untuk kelompok yang lain, apakah ada pertanyaan? Terima kasih, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih ya. Lanjut ke kelompok 3. Rutinitas tertentu agar selalu mengecek tas.
buat daftar buku pelajaran. Jadi kelompok 1 sampai kelompok 4 hebat semua, ya. Kalian memberikan solusi untuk berbagai macam model berpikir komputasional mulai dari dekomposisi sampai abstraksi, pengenalan pola. Itu hebat semua, ya. Perasaanmu setelah mengikuti pelajarannya Bu Guru hari ini bagaimana? Perasaanku hari ini senang. Dari apa yang kita bahas kali ini, kesimpulannya baik, kita bisa menyelesaikan masalah sehari-hari dengan cara berpikir komputasional, ya. Tadi masalahnya apa tadi yang di buku tadi, yang diberikan sama buku tadi apa? Lupa membawa buku pelajaran. Bagaimana solusinya? Tadi solusinya apa supaya tidak lupa? Buku di malam hari sebelum tidur, berangkat dicek dulu isi tasnya, ya. Sebelum menyelesaikan masalah apabila kalian lupa membawa buku pelajaran. Paham ya, anak-anak? Karena waktunya sudah habis, ya. Jangan lupa di rumah kalian selalu belajar, jaga kesehatan, selalu belajar supaya jadi anak yang hebat. Terima kasih. Guru akhiri pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.